got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Hai mahasiswa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zunraini di sini akan membuat sebuah video tentang bagaimana sih pengaruh dari unsur-unsur iklim terhadap pertanian. Penasaran bagaimana pengaruhnya? Yuk, selamat menonton. Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh dari unsur iklim terhadap pertanian. Halo teman-teman engineering, perkenalkan saya atas nama Zunraini dengan NIM J1B021061 kelas 2 TEP, yaitu Teknik Pertanian. Nah, jadi di sini langsung saja kita akan membahas beberapa hal terkaitannya dengan pengaruh iklim terhadap pertanian. Yang pertama yaitu pengertian dari iklim itu sendiri. Kemudian yang kedua, unsur-unsur iklim. Kemudian yang ketiga itu pengaruh iklim terhadap pertanian. Iklim. Apa sih yang dimaksud dengan iklim? Jadi, iklim itu adalah kondisi cuaca rata-rata berdasarkan lamanya waktu untuk lokasi tertentu di bumi atau planet lain. Dan tentunya definisi dari iklim ini ada banyak sekali menurut para ahli terlebih dahulu. Berdasarkan posisi relatif suatu tempat di bumi terhadap garis khatulistiwa dikenal kawasan-kawasan dengan kemiripan iklim secara umum akibat perbedaan dan pola perubahan suhu udara, yaitu ada kawasan tropika, subtropika, sedang, dan juga kutub. Adapun ciri-ciri iklim tersebut, yang pertama terjadi dalam kurun waktu yang lama, kedua meliputi daerah yang luas, ketiga merupakan hasil rata-rata cuaca, bukan merupakan penciptaan baru. Dan tentunya dalam bidang pertanian dan perkebunan, semua unsur iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan serta persebaran tanaman. Adapun unsur-unsur dari iklim, yang pertama yaitu penyinaran matahari. Penyinaran matahari ke bumi dipengaruhi oleh kondisi awan dan perbedaan sudut datangnya sinar matahari. Kemudian yang kedua yaitu ada suhu. Suhu udara yaitu suatu keadaan panas atau dinginnya udara yang memiliki sifat menyebar dan berbeda-beda pada suatu daerah tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu ada kelembaban. Dalam suatu udara terdapat air karena terjadinya penguapan. Nah, makin tinggi suhu udara, maka makin banyak uap air yang dikandungnya. Kemudian yang keempat yaitu ada awan. Awan ini adalah kumpulan titik-titik air atau kristal es yang terjadi karena adanya kondensasi uap air yang terdapat pada atmosfer. Kemudian selanjutnya yaitu ada curah hujan, yang dimana merupakan jumlah hujan yang jatuh di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Untuk mengetahui besar curah hujan digunakan sebuah alat pengukur, yaitu dengan penakar hujan atau rainbow. Oke, lanjut, yaitu pengaruh unsur iklim terhadap pertanian. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global. Dan selain itu juga perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Selanjutnya yaitu penyinaran matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi yang mengatur iklim di bumi. Sinar matahari merupakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke segala arah. Nah, sinar matahari yang diterima bumi ini dipengaruhi oleh kondisi awan dan juga perbedaan sudut arah dari sinar matahari. Arah intensitas sinar matahari dapat mempengaruhi tanaman dalam proses fotosintesis tanaman tersebut dan meningkatkan suhu udara. Cahaya sangat besar pengaruhnya terhadap proses fisiologi seperti fotosintesis, respirasi, pertumbuhan, dan perkembangan tanaman. Tanaman yang mendapatkan cahaya 2 jam lebih lama pertumbuhannya akan meningkatkan karena proses fotosintesis yang terjadi itu lebih lama sehingga fotosintesis yang dihasilkan juga lebih optimal. Kemudian pengaruh yang kedua unsur iklim yaitu ada suhu. Pengaruh suhu terhadap makhluk hidup adalah sangat besar sehingga pertumbuhannya benar-benar akan tergantung padanya, terutama dalam kegiatan pertanian. Kita ambil contoh tumbuh-tumbuhan di mana tanaman layaknya mempunyai keinginan akan suhu tertentu, artinya tanaman itu tidak akan tumbuh dengan baik syaratnya tidak terpenuhi, juga berpengaruh pada proses pematangan buah. Makin tinggi suhu, makin cepat proses pematangan buah. Dengan suhu yang tinggi, benih-benih akan mengadakan metabolisme lebih cepat. Akibatnya, apabila benih-benih dibiarkan atau ditanam pada dataran atau tanaman tinggi, maka daya kecambahnya akan turun. Jadi, pada tanaman juga ada suhu maksimum atau suhu optimum yang diinginkan.
Pengaruh yang selanjutnya yaitu ada kelembaban. Kelembaban udara adalah kandungan uap air yang ada di udara. Kelembaban yang dibutuhkan oleh tanaman agar tubuhnya tidak cepat kering karena penguapan. Kelembaban yang dibutuhkan tanaman berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Jika ingin mendapatkan produktivitas yang optimal, tanaman ada yang membutuhkan kelembaban yang tinggi dan ada juga yang membutuhkan kelembaban yang rendah. Kelembaban udara berpengaruh terhadap penguapan pada permukaan tanah dan penguapan pada daun. Contohnya pohon. Bila kelembaban tinggi, maka pertumbuhan pohon akan terganggu karena tidak seimbang antara unsur air dan cahaya. Tetapi kelembaban udara yang tinggi sangat mempengaruhi pertumbuhan organ vegetatif pada pohon. Dan kelembaban udara akan berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembaban rendah, maka laju transpirasi meningkat dan penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal itu akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Dan sebaliknya, jika kelembaban tinggi, maka laju transpirasi rendah dan penyerapan zat-zat nutrisi juga rendah. Hal ini akan mengurangi ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman sehingga pertumbuhannya juga akan terhambat. Selain itu, kelembaban yang tinggi akan menyebabkan tumbuhnya jamur yang dapat merusak atau membusukkan akar tanaman, dan apabila kelembabannya itu rendah akan menyebabkan timbulnya hama yang dapat merusak tanaman. Pengaruh selanjutnya yaitu curah hujan. Curah hujan yang tinggi yaitu curah hujan yang ekstrim akan sangat berdampak bagi pertumbuhan tanaman. Nah, adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari curah hujan tinggi atau curah hujan ekstrim bagi tanaman dalam bidang pertanian yaitu yang pertama, potensi kerusakan tanaman akibat terendam banjir akan curah hujan tinggi. Maka tanaman yang terendam banjir akan rusak karena akan mengurangi suplai oksigen dan karbon dioksida sehingga mengganggu proses fotosintesis dan respirasi serta berpotensi menyebabkan tanaman menjadi busuk. Kemudian yang kedua, lahan pertanian di wilayah pesisir potensial berdampak pada banjir. Nah, kemudian yang ketiga, adanya peningkatan kelembaban udara yang berpotensi memunculkan penyakit tanaman yang meningkatkan resiko gagal panen. Musim penghujan dengan curah hujan ekstrim disebabkan karena kelebihan air, di mana curah hujan tinggi tentunya akan menyebabkan kelembaban udara yang tinggi dan kondisi ini sangat mendukung populasi hama meningkat dan tingkat keparahan penyakit menjadi lebih tinggi. Musim penghujan atau musim hujan dengan curah hujan ekstrim seringkali menyulitkan petani karena organisme pengganggu tanaman atau PT berkembang lebih banyak sehingga memperparah kerusakan tanaman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan ya. Sekian dan terima kasih. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.